Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, ya pun. Kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Alfamart. Pasti penasaran kan, pengen tahu tentang Alfamart? Langsung aja kita ke narasumber kita. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya Pak ya. Boleh perkenalkan Pak? Oke, perkenalkan nama saya Sudarno. Saya selaku People Development Manager di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk cabang Kota Bumi. Beliau ini adalah manajer di bagian rekrutmen dan kemanusiaan ya, intinya di Betul. Alfamart. Nah luar biasa kan, ini narasumbernya nggak main-main nih kali ini ya. Iya Pak, bicara tentang Alfamart nih. Alfamart ini sebuah perusahaan retail yang kita ketahui sudah menjamur ya Pak ya. Di Indonesia ini sangat banyak sekali, bahkan ada ribuan mungkin ya, dari Sabang sampai Maroke. Nah, untuk Alfamart sendiri nih Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Alfamart ini mungkin dari tahun berapa ada di Lampung, Mhm. terus kemudian di mana aja nih cabangnya kalau di Oke, Lampung? baik. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas. Alfamart sendiri, nah ini tepat banget nih sebenarnya. Tahun ini Alfamart ini sedang berulang tahun, Mas Sedang ya. berulang Ya, tahun di tahun ini. dan angkanya Wow. luar biasa ya, 25. 25 tahun. Betul, ya jadi berawal Wow. 18 Oktober tepatnya ya 1999. Itu adalah 1999. tonggak sejarahnya sebagai hari ulang tahunnya Alfamart ya, berdiri sebuah Alfa Mini Market ya, dulu Alfa Mini toko Market. kecil di daerah Tangerang. Itu sebagai cikal Cikal bakalnya, bakalnya di Tangerang. betul, cikal bakalnya di Tangerang, yang sampai saat ini udah ribuan ya. Di Indonesia ini ada 33 cabang 33 ya, cabang. 33 cabang, itu pun masih ada rencana pembukaan-pembukaan lagi ya tentunya, dan ada juga satu negara yang Alfamart di sana ini di bulan ini juga nih baru, merayakan pembukaan opening tokonya yang ke-2000, yaitu di Filipina. Di Filipina. Wah, Betul, luar biasa nih. Jadi bukan hanya di Indonesia aja ya, sampai betul, ke Asia. nanti akan Lebih menjadi luas negara lagi, lainnya lebih lagi luas ya, lagi ya. insyaallah. Wah, luar biasa. Mhm. Terus kemudian tadi kalau di Lampung sendiri cabangnya ada di Kalau untuk Lampung sendiri, Provinsi Lampung ini memang ada 2 ya, ada ada dua 2. Yang cabang. pertama ada di daerah Bandar Di Lampung, Bandar Lampung, yang kedua, tempat saya bekerja saat ini ada di Lampung Utara di ya, Lampung ada Utara, di Kota Bumi. Kota Bumi. Jadi ada dua cabang Alfamart untuk di Lampung, yaitu di Bandar Lampung dan juga di Kota Bumi. Kota Bumi. Wah, luar biasa. Dan nah ini Alfamart ini kan sudah menjamur di mana-mana. Mhm. Terus kemudian pastinya banyak nih orang-orang yang kemudian apalagi pencari kerja nih pengen banget gabung ke Alfamart. Nah, kira-kira untuk gabung ke Alfamart apa sih persyaratannya atau ada prosedur khususnya mungkin untuk jadi bagian dari Alfamart? Oke, persyaratannya ya, oke. Eee, untuk Alfamart sendiri itu kan kalau kita ada 3 lokasi kerja 3 sebetulnya lokasi ya, kerja. disebut office, berarti Office, yang bekerja di bagian back office-nya, kemudian untuk, logistik atau DC, berarti logistik, untuk support distribution center-nya, dan ya itu tadi yang menjamur kemana mana berarti kita sebutnya area atau toko. area atau toko. Artinya tentu banyak ya lowongan pekerjaan yang dibutuhkan setiap saat ya. Tapi kalau kita berbicara, tadi pertanyaannya apa saja persyaratannya Iya, ya? Pertama persyaratan tentu prosedurnya. persyaratannya, sesuai dengan Kebutuhan. kualifikasi yang sedang Oh dibuka iya. gitu. Misalkan untuk, di outlet Alfamart berarti dia berkarir dari jabatan sebagai crew of store ya, Hmm. berarti persyaratan umumnya tentu sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja juga yang namanya, pencari kerja itu harus memiliki usia minimal, 18 18 tahun. tahun. Jadi ada Kemudian usia kalau minimal. pendidikan ya kita sesuaikan ya, kalau untuk, di crew store itu adalah SLTA sederajat ya, bisa SMK, bisa apa, aliyah pun juga Aliyah juga bisa bisa. gitu. Tapi kalau untuk yang lain tentu disesuaikan sama, profesinya, ada yang sifatnya khusus mungkin ya, berarti dia harus memiliki, latar belakang pendidikan Ya. tertentu. Salah satu capaian Alfamart, tentunya ketika Alfamart masih, terus ya berkembang ya, memang
setiap tahun tentunya, melakukan ekspansi ya. Bahkan tadi saya sampaikan di awal kita sudah ekspansi ke negara Negara tetangga tetangga. ya, Filipina dan tidak menutup kemungkinan kita akan, melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang sedang dalam penjajakan ya, penjajakan. Intinya ketika Alfamart sampai sekarang masih berdiri kokoh ya, tentunya, Alfamart ini, eee, harapannya itu banyak dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya sebagai tempat, belanja yang menjadi pilihan ya, dekat, murah Murah, ya, terjangkau. terjangkau gitu kalau untuk, konsumen ya. Sementara kalau untuk yang lainnya ya tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas Luas, ya di lebih luas seluruh lagi. Indonesia. Jadi ada capaian-capaiannya seperti dia, bahkan sampai tadi capaian yang mungkin sudah terplanning beberapa lama, yaitu Mhm, sampai, Alfamart ini bisa berada juga di negara lain ya. Padahal ini kan betul. Alfamart murni Indonesia ya, Ya brand lokal ya, brand lokal mhm ya, mhm. Alfamart ini brand Kalau lokal. kan ada mungkin brand-brand internasional yang Iya, ada di brand Indonesia internasional. kan ya, Iya, ya bener maka banget. salah satu cita-cita kita juga brand lokalnya ada di dunia kan Wah, seperti luar biasa. itu. Ini berarti kalau Alfamart ini termasuk, salah satu brand lokal yang menjadi awal juga untuk, maksudnya masuk ke negara lain ya? Betul, Luar biasa, ini bisa menjadi contoh bagi brand-brand lokal lainnya yang untuk, berkembang lagi juga ya, seperti itu. iya, Eee, Terus kemudian nah ini kan, berkaitan dengan sekolah nih, kan mhm, Alfamart, kemudian dari sekolah, dari SMK Negeri 1 Metro ini mengajak bekerja sama nih, link and mhm, match dengan pihak dunia industri yaitu Alfamart. Nah, kira-kira gimana nih bentuk kerjasamanya? oke. Kerjasama SMK Negeri 1 Metro ya dengan Alfamart ini, yang dikenal dengan nama Alfamart Class ya, ini adalah tadi seperti Mas sampaikan adalah sebuah link and match antara dunia pendidikan dengan, dunia industri ya, di mana memang, harapan dari pemerintah kan, yang namanya sekolah itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan industri ya, Iya, benar banget. sehingga, bisa menjadi tempat praktek dan seterusnya gitu. Jadi program Alfamart Class ini adalah program yang didesain, khusus ya, di mana Eee, siswa-siswa Alfamart Class itu adalah siswa yang apa gitu ya. Jadi kalau siswa Alfamart Class ini disesuaikan dengan bisnis kami ya, Mas, ya. Karena bisnis kami ini adalah retail atau penjualan, maka tentu program studi yang, dibidik adalah, pemasaran ya. Pemasaran. Oke, jadi kita sudah ada kerjasama antara program studi pemasaran dengan Alfamart yang disebut Alfamart Class tadi, di mana, siswa itu sudah direkrut ya sejak Masuknya. awal masuk itu akan dibentuk sebuah kelas khusus di sekolah tersebut yang disebut Alpha Class, direkrut langsung oleh tim kami, tim rekrutmen, dengan kriteria seperti calon karyawan, ya Berarti kriterianya tentunya sama? betul, Oh, kriterianya sama. Salah satu, eee, seperti usia misalkan ya, kalau usia kan dunia kerja itu, tadi saya bilang 18 tahun, 18 kalau tahun. baru masuk SMK pasti belum Masih ya, umur tapi 15, kita harus 16. meng-capture, oh Oh ketika iya, lulus iya nanti bener banget. Usia-usia ini supaya sudah pas 18 gitu. tahun Iya. gitu. Kenapa? Karena memang siswa Alfamart Class itu ketika sudah lulus, dia dijamin, diterima bekerja di kami Dijamin gitu. diterima? Iya, diterima Wah, bekerja luar di biasa. kami, di toko, ya bahkan kita berikan, grading langsung satu tingkat lebih tinggi dari, kelas, reguler ya, pelamar reguler ya. Jadi kita ada tingkatan grading juga ya. Mmm. Jadi langsung ke grading 4 selaku, dengan jabatan crew of store. Wah, luar biasa banget nih. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, yang pengen gabung, nanti lulus bisa langsung bekerja di Alfamart, bisa juga melalui SMK 1 Oke, ya. heeh. Nanti gabung ke jurusan pemasaran, terus kemudian nanti akan ada tes Mhm, dari Alfamart, yang nantinya teman-teman akan dikelompokkan menjadi Alpha Class. Alpha Class itu mungkin nanti akan ada pembinaan-pembinaan juga ya, betul, dari heeh. Alfamart yang kemudian nantinya lulus di usia-usia yang memang sudah, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kriteria tenaga kerjaan, bisa langsung terekrut. Oke, heeh. Ya Jadi luar yang disebut alpha market tadi kan bukan cuman sebuah kelas yang apa ya, bentuk-bentukan aja tidak. Tadi, kita masih, berhubungan ya antara kami dengan, para guru pemasaran tentunya karena yang pertama adalah,
kurikulum sudah disinkronkan ya. Kurikulum sudah Iya, ada disinkronkan. sinkronisasi kurikulum di mana tentunya yang akan diberikan kepada siswa itu adalah kurikulum yang cocok di dunia industri Industri. nanti gitu ya. Ya mungkin seperti contoh apa sih sekarang misalkan kita bicara ada bisnis online, bisnis daring Iya, segala macam seperti itu kan sama, kami juga sudah mendalamin itu. Kemudian kurikulum itu materinya juga akan diberikan ya oleh guru SMK atau bahkan dari tim kami ya, tim dari tim pengajar Alfamart. kami yang satu waktu akan datang sebagai guru Guru tamu. tamu. Kemudian pengalaman bekerja juga ya diberikan program praktek kerja industri ya atau PKL ya Mas ya. Itu juga kalau yang namanya Alfamart Plus itu udah wajib memang prakerja di Di Alfamart. outlet-outlet kami seperti itu. Itu berarti memang memang Alfamart juga ini sudah menyiapkan tim khusus untuk nantinya jadi pengajar ya. Ya, heeh. Wah, luar biasa tuh buat teman-teman tuh yang ada di rumah. Jangan ragu nih, misalkan kalian pengen apa, sudah punya planning, wah saya ini pokoknya lulus saya nanti bisa jadi salah satu karyawan di Alfamart misalkan. Nah, berarti jangan ragu-ragu nih untuk gabung ke SMK 1 karena ada peluang ya, ada Mhm. peluang buat teman-teman lebih mudah nantinya untuk menjadi salah satu bagian dari Alfamart. Seperti Oke. itu. Nah, untuk kemudian ini tadi kan udah link and match ya, kerjasama, kurikulumnya disamakan juga, kemudian dari ada guru tamu dari Alfamart. Ini kan berarti benar-benar ini adalah sebuah kerjasama yang sudah terencana ya, sudah terencana seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau misalkan apakah apakah hanya Alfamart kelas aja nih yang boleh daftar ke Alfamart? Mhm. Atau boleh juga nih misalkan dari teman-teman mungkin perkantoran atau mungkin dari jurusan akuntansi mungkin pengen jadi karyawan Alfamart, boleh Mhm. nggak kira-kira? Oke, apakah yang di luar Alfa Class ya, Iya, bisa menjadi karyawan Alfamart? Jawabannya ya tentu ada kesempatan tersebut ya, karena, terus terang kita kebutuhan tenaga kerjanya juga ribuan ya, dengan ribuan. jumlah toko, sekian ratus ya, dan tenaga kerja ini, hampir 5.000 mungkin ya. Jadi memang banyak banyak kesempatan, boleh untuk lulusan ya, Lulusan ya, lulusan yang bukan dari Alfa pemasaran kelas, bahkan ya, misal akuntansi, perkantoran atau apa, boleh tidak? Tetap boleh ya. Cuman tadi kan memang yang perlu digarisbawahi Alfamart Kas tadi itu kan sudah golden ticket dari oh awal golden loh. ticket ya, iya Iya, bener golden banget ini ticket sudah dari golden ticket. awal dan bahkan ketika masuk diberikan, satu, penghargaan ya dengan grading satu tingkat loh, lebih Wah. tinggi ya, gitu. Jadi tetap bisa misalkan teman-teman dari jurusan lain, lulusan dari jurusan lain untuk gabung ke Alfamart, namun tadi itu ya mungkin tidak bisa, Mhm, disamakan. Jadi Alfa kelas ini sudah ada golden tiketnya. Jadi betul, dia satu level lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang dari jurusan lain. Mungkin kalau misalkan, mau daftar berarti statusnya sebagai reguler ya, betul, heeh, disamakan dengan, karyawan-karya pendaftar-pendaftar dari yang betul, lainnya, seperti heeh. itu. Tuh, aduh berarti seneng banget nih kalau misalkan gabung ke Alfa kelas ya. Ini berarti anak Tentu. pemasaran hari ini seneng banget ya, apalagi Mhm, bisa gabung ke Alfa Class. Nah, untuk Alfa Class sendiri, kan kalau di SMK 1 ini kan ada 3 bagian kelas, ada mhm. pemasaran 1, pemasaran 2, pemasaran 3. Nah, Alfa Class ini apakah masuk ke semua kelas di pemasaran atau hanya tertentu nih Alfa Oke, Class jumlahnya? baik seperti yang tadi disampaikan kan hari ini sebenarnya bertepatan dengan, Hari ini perekrutan ada ya. rekrutmen. Nah, Wah, tadi di awal saya bilang sebenarnya Alfamart Cash itu kan sudah direkrut dengan standarnya seperti menerima calon karyawan baru, gitu. mhm, Makanya siswa-siswa hari ini sedang direkrut ya, sedang direkrut tentu dengan, eee, ya ada tes, ada wawancara ya dan seterusnya ya, eee dan nanti akan divalidasi ya, hasil akhir skornya seperti apa, karena ada standar-standar, khusus ya, Mas, ya. Jadi mhm. kalau saya bilang apakah tiga-tiganya 3 kelas 3 tadi, kelas. apakah akan dijadikan Alfamart Class, mungkin bisa jadi tidak ya, nanti kita lihat aja hasilnya berapa gitu. Kalau misalkan, oh keterimanya 30 atau 36 ya mungkin kan itu sepertinya itu ideal untuk satu satu kelas ya Iya. gitu. Tapi ya kita tetap lihat hasil dari, seleksi yang sedang dilakukan oleh tim kami ya. Jadi seperti itu. Jadi, untuk saat ini 1 kelas. Alfa Mhm. kelas itu hanya
36 orang atau satu kelasnya. Karena mengikuti standar dari sekolah juga ya tentunya. Betul. Iya. Eh, terkait nih untuk karyawan yang sudah terekrut nantinya. Mhm. Kalau misalkan yang Alpha Class kan memang sudah terlatih nih. Karena Betul. ada guru tamu dari Alfamart, terus kemudian nanti PKL-nya wajib di Alfamart. Nah, untuk karyawan yang bukan dari Alpha Class, kira-kira ada nggak sih pelatihannya? Oke, jadi program pelatihan untuk calon calon tenaga kerja baru Iya, ya, benar banget. itu ada ya, Ada. ada. Kita sesuaikan sama, dia direkrutnya untuk posisi apa. Kalau misalkan untuk, toko, ya untuk toko itu kan tentunya berawal dari crew of store, tentu akan dilakukan pelatihan, Mas. Bahkan, pelatihan atau kami sebut training ini, kami sebutnya sebagai training as selection. Nah, Isolation. artinya calon tenaga kerja itu ketika memasukin program training itu ada fase online, fase offline itu masih dianggap sebagai seleksi, di Oh, masih mana dia masih diseleksi? bisa gagal ketika Wow, ada skor-skor yang tidak achieve. terpenuhi. Iya. Iya, atau mungkin ada penilaian lain, ya misalkan ketika di kelas ada perilaku yang tidak sesuai, itu Oh, bisa iya iya saja iya. menjadi ukuran penilaian kan, sehingga di fase training selection ini bahkan berjalan bisa 1 sampai 2 minggu ya, karena ada fase online dan offline itu tadi, dia masih bisa gagal di situ. Nah, sementara, yang apa tadi, kalau Alfamart tadi kan saya bilang udah golden ticket dari Iya. awal. Kenapa? Karena memang sejak awal dia sudah di apa, kita ikutin perkembangannya, Hmm. termasuk training pun juga dilakukan di awal sebenarnya. Jadi mereka sudah di-training dari awal, dikasih ilmu, apa, ada kelas ini, anggaplah kelas berapa itu, 10, 11, 10, 12 11, ya, 12 ya. ada guru tamu, kemudian ada praktek, ada uji kompetensi juga, itu kan Ada uji bahkan dari kompetensi juga. kami kan yang akan Hmm. melakukan uji kompetensi. Jadi memang udah benar-benar disiapkan gitu ya. Sementara tadi yang reguler, Reguler ya itu tadi gitu, dia masih aja mungkin masih ketika di berkemungkinan untuk training aja masih bisa gagal gitu. berarti itu masih bagian dari seleksi ya? Betul, Jadi benar-benar Alfamart ini mencari karyawan yang memang benar-benar berkualitas, betul, benar-benar sesuai dengan standar heeh, sekali gitu, standar betul, dengan apa namanya, kebutuhan di Alfamart seperti itu. Wah, betul, luar biasa banget ya. Berarti teman-teman juga yang pengen gabung ke Alfamart nih berarti nggak boleh main-main nih ya. Berarti betul, harus benar-benar ada kemauan dan keniatan yang lahir dari dalam diri kita, mhm, siap untuk mengikuti kemudian training selama kurang lebih 2 pekan, baik itu online mhm, ataupun offline dan benar-benar menjaga perilaku karena memang kalau di pemasaran itu memang pelayanan ya. mhm, Pelayanan, betul. benar-benar kita memberikan pelayanan, bukan hanya produk-produk kita yang mungkin, akan nantinya menjadi produk unggulan, tapi juga kita memberikan pelayanan Ke gitu, pelanggan ya, ke bersinggungan pelanggan. sama pelanggan itu Benar yang mungkin banget. lebih butuh ya, Iya, ekstra. terus kemudian, kalau misalkan menjadi karyawan nih, menjadi bagian dari Alfamart, menjadi karyawan Alfamart, seberapa sering sih Alfamart tuh memberikan promosi kepada karyawannya? Apakah mungkin ada nih, karyawan terbaik bulan Mhm, ini gitu atau mhm, mungkin, eee, pencapaian target di toko ini sehingga nanti oke. bisa diangkat nih menjadi ini dan sebagainya? Oh gitu ya, oke. Mungkin yang pertama kalau untuk karyawan toko itu, kalau tadi misalkan, oh achieve target ya, memang betul kita ada target-target tertentu yang diberikan, terhadap sebuah toko. Tentunya ada, ukurannya ya, misalkan apakah achieve, penjualan, apakah achieve target A, B, C. Nah Iya, itu, kita sebutnya ketika dia menang sesuai dengan target yang diberikan, tentu akan diberikan sebuah insentif kinerja toko, berarti insentif untuk kinerja seluruh orang yang ada di toko di toko tersebut. tersebut gitu, itu satu. Yang kedua ada juga kalau misalkan ada produk yang sedang diunggulkan, ada di periode tertentu, misalkan minggu ini atau minggu depan dalam 1 bulan itu ada penjualan, produk A misalkan, susu UHT merek A gitu. Itu kru diberikan target penjualan ya, ketika dia achieve ya, itu akan ada rankingnya, nah dia akan keluar enggak tuh sebagai juara. Nah juaranya itu bahkan bisa juara, tingkat cabang, Tingkat ya, cabang, tingkat regional, karena kita juga ada regional. regional, oh contoh Oh, ada regionalnya regional. Sumatera saja gitu. Yang ketiga bahkan kalau mungkin dia, penjualannya ratusan persen, bisa jadi dia menjadi pemenang juara satu tingkat apa, nasional. Nasional. Nasional berarti kan se-Indonesia. Nah itu yang diberikan, reward siapa? Tentu si, kru tersebut ya, atas Yang individu individu. tersebut. Kalau IKT Hmm, tadi kan per toko ya, iya. kalau ini per individu. Kemudian kalau ditanya tadi, promosi jabatan, Eee,
Di toko ya, kita berbicara di tokonya Alfamart, khususnya walaupun umumnya juga sama ya, kita ada memang sistem, grading dan jabatan. Jadi di sebuah toko itu sebenarnya terdiri atas 3 jabatan 3 pokok. jabatan. Yang pertama berawal dari, crew of Kru, store ya. Crew of mhm, store itu dengan grading 3 dan 4. Tadi Alfamart Cash masuk udah langsung 4 masuk ya. ke 4. Kemudian, ada asisten kepala toko atau asisten chief of store maksud saya ya, itu grading di atasnya lagi ya, berarti 5 dan 6. Kemudian yang tertinggi adalah kepala tokonya Kepala atau toko. chief of store-nya, yaitu 7 dan 8. Hanya itu loh mentok di toko, tetapi ternyata karirnya nggak mentok di situ Oh, juga. ada lagi Iya, nih berarti heeh. setelah di Bisa toko. naik level yang lebih tinggi lagi, bisa gitu, tapi harus siap tantangan yang lebih Lebih lagi. ya, termasuk wah harus siap nih dia berkarir kemana saja ya, kayak contoh saya ini siap berkarir di mana saja, artinya bisa lintas provinsi, Oh, berarti lintas siap pulau. ditempatkan di mana-mana Iya, ya? heeh, karena itu Wah. bisa. Masih ada jabatan atasnya lagi, masih ada koordinator, ada, Hmm, area manajer, dan seterusnya gitu. Mungkin wah, bisa sampai direktur mungkin ya. bisa jadi direktur. Amin Ya, ya. karena direktur kami juga berawal dari toko Berawal dari dulunya. toko? Iya, heeh. Wah, luar biasa banget. Berarti memang akhirnya kemudian, promosi jabatan itu tidak hanya berlaku di area toko aja, tapi bisa juga yang dari toko itu ternyata naik naik Mhm, sesuai dengan nanti pemenuhan dengan tantangan-tantangan tadi itu ya. Apakah betul. capaian dia itu sesuai, terus kemudian apakah dia memiliki, eee, tadi dengan capaian-capaian bahwa untuk kamu menjadi seorang manajer kamu harus seperti ini, ternyata Betul. dia memenuhi dan bisa saja ya seperti itu. Mhm, Wah, luar mhm. biasa. Jadi Dan satu juga Mas ya, di kita bisa cross juga ya, cross lintas ya maksudnya. Oh, dari area itu kalau misalkan suatu ketika ingin berkarir di back office gitu, bisa atau tidak? Bisa saja asal, sudah sesuai dengan, kualifikasi gitu. Oh, misalkan, dia ingin menjadi manajer marketing mungkin ya, menjadi seorang, trainer dan mmm, seterusnya itu bisa saja. Artinya, bukan serta-merta yang di toko itu akan selamanya di toko, oh tidak ya. berarti akhirnya nanti bisa, berpindah-pindah ya seperti itu. Betul, mhm. Wah, luar biasa. Jadi pengen gabung ke Alfamart saya. Boleh. Oh, untuk ini, tadi saya lupa tanya, kan kalau tadi kan, usia itu 18 tahun minimal ya. Mhm, Kalau untuk maksimal batas usia, ada nggak sih untuk menjadi karyawan oke, Alfamart itu ada batas maksimal usia nggak? kalau untuk, standar di operasional ya, toko maupun DC ya untuk jabatan kru itu maksimalnya 24 ya, 24 18 tahun. sampai 24. Itu kan memang fresh graduate ya, 18, 19 itu Mhm. ya. Tuh, kenapa ya? Karena tadi di toko itu kan ada karir. Kalau udah dari kru berarti dia akan menjadi acos, berarti kan bisa jadi umurnya, bisa lebih dari itu. Bahkan kalau saya lihat beberapa, karyawan dari Alfamart Plus itu juga setahun 2 tahun sudah naik udah promosi jabatan kok gitu. Mmm. Wah, luar biasa ya. Terus kemudian untuk kalau misalkan ada nggak sih sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan retail semacam ini, batas maksimal dia dikatakan pensiun lah, udah pensiun nih gitu. Mhm. Ada nggak? Atau ya nggak apa-apa sampai dia tua sekali, sampai dia sepuas dia deh gitu, Heeh. ada nggak? Kalau kita kan sebuah perusahaan ya, kita badan hukum, tentunya semuanya mengacu sama, kita ada peraturan Aturan perusahaan, ada undang-undang? SOP. Tetapi kan, di balik itu semuanya pasti akan mengacu sama aturan pemerintah ya, Mhm. Kementerian Tenaga Kerja seperti apa, termasuk, usia pensiun tentu ada ya, kita tetap sama mengikuti aturan yang Aturan berlaku di pemerintah. pemerintah. Kalau Oh, nggak salah mungkin 56 tahun dia. 56 tahun. Heeh, tapi ya kalau udah 56 tahun mungkin udah nggak di toko lagi harusnya Iya itu. iya. Oh, sudah jadi direktur atau jangan-jangan manajer di Filipina gitu ya. Wah, iya, atau di cabang negara lain. Betul, amin Karena kan amin. nantinya memang Alfamart tadi ya, ingin ada pengembangan 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 terus, bahkan kalau Oke. bisa sampai seluruh dunia ini Dunia, ya. amin, Amin. heeh. Jadi ada Alfamart di Amerika, di New York, waduh, luar Iya. biasa produk Indonesia yang kemudian bisa sampai ke mancanegara lainnya. Waduh, Oke. luar biasa banget. Sepertinya, eee, Alfamart ini planning dan cita-citanya itu nanti benar-benar akan menjadi manfaat ya. Menjadi, salah satu retail yang membuka lapangan pekerjaan yang luas, Mhm, membantu mengurangi pengangguran, amin. khususnya di Indonesia ya. Terus kemudian tadi itu, adanya kerjasama-kerjasama dengan sekolah ini akhirnya menjadi, eee, sesuatu yang baru gitu bagi
dunia pendidikan, karena akhirnya ada dunia industri yang akhirnya memberikan ini loh, standarnya di industri itu seperti ini gitu, yang mungkin dunia pendidikan belum tahu gitu. Karena kan beda antara praktik yang, oh seperti ini cara promosi dengan yang latih itu langsung dari dunia industri, pasti kan ada perbedaannya seperti itu. Betul. Iya, mungkin yang terakhir nih, kira-kira pesan apa yang pengen, Bapak sampaikan kepada teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini terkait dengan Alfamart? Kira-kira pesan apa nih pengen disampaikan? Baik Baik, itu boleh untuk, eee, calon karyawan atau mhm, mungkin karyawan yang sudah bekerja juga, mhm. atau juga mungkin, calon siswa-siswi yang bakal gabung nih nanti di Baik, oke. SMK Universitas Metro. Baik untuk, adik-adik yang ada di rumah ya, mungkin yang sedang, bingung memilih sekolah gitu Iya, ya, saya rasa sih nggak perlu bingung ya, tapi mungkin memilih SMK adalah salah satu, pilihan yang baik sebenarnya ya. Kenapa? Karena sebenarnya, lulusan SMK sendiri itu juga menjadi, salah satu target, kami dalam perekrutan ya. Kami memang lebih mengutamakan, ada target kami bahkan bila mungkin 70% itu adalah lulusan SMK wah, gitu. Tapi kan tadi di awal saya juga sampaikan, non SMK pun juga diterima, betul berarti betul. part-nya ada ya bagiannya, cuman mungkin tidak sebesar ketika dia lulusan dari SMK. SMK, Baik itu SMK-nya, yang cocok ya jurusannya seperti iya pemasaran, pemasaran maupun jurusan-jurusan lain juga tetap, bisa. Nah, Alfamart, bisa menjadi salah satu tempat bekerja, dan sekaligus tempat berkarir, insyaallah ya, selama kita bersungguh-sungguh kan, Tuhan akan memberikan jalan ya. bener banget. Oke, mungkin seperti itu. Iya, waduh pesannya luar biasa ya. Jadi, Alfamart menjadi tempat berkarir dan juga tempat teman-teman nantinya bisa mengeksplorasi kemampuan-kemampuan teman-teman apalagi di bidang pemasaran. Oke, oh iya, mungkin ada Ada satu tambahan? lagi ya terkait Alfamart Cash yang mungkin saya perlu garis bawahi ya, Mas, ya, bahwa ketika tadi disampaikan Alfamart Cash itu kan, golden ticket, pasti diterima bekerja. Nah, lalu pertanyaannya, kalau ternyata gitu, "Oh, kok Mhm. nggak pengen bekerja Oh iya bagaimana?" tadi sih, Pak. Gitu, "Dihukum Gimana? Iya, enggak?" Gitu ya, di penalti atau enggak, enggak? Sebenarnya tidak ya. Oke, ketika memang teman-teman siapa tahu memiliki, prestasi yang tinggi sehingga akan mengambil, perguruan pendidikan tinggi, perguruan iya, tinggi, pasti kan 1, 2, 3 orang pasti seperti iya itu ya. ada keinginan. Bisa saja gitu, kita tidak ada, kontrak yang melarang ya. Namun, ketika teman-teman mungkin berkeinginan, ya mungkin dari sekarang sudah tercapture, aduh, apakah mungkin ada kendala biaya atau apa gitu, sehingga kalau lulus sekolah nanti pinginnya bekerja ya, ya mungkin Alfamart adalah pilihan yang tepat ya. Di luar itu kan memang seperti, kuliah atau apa pun sebenarnya bisa dilakukan kapan saja ya, Mas, ya, Bener banget. seperti itu. Ketika sudah jadi karyawan juga masih tetap bisa Betul, berkuliah. dan jangan lupa loh saya berawal dari SMK ya, Mas, Wah, ya. dulunya SMK ya? Iya, saya SMK Wah, dan kebetulan juga ya SMK-nya saya dulu disebutnya manajemen bisnis ya, manajemen mungkin sama bisnis. dengan sekarang pemasaran ya, Mhm. itu. Walaupun setelah saya bekerja juga saya seperti tadi saya bilang, saya pingin upgrade tuh, jadi saya sambil bekerja dulu saya, menyelesaikan, perkuliahan Studi saya, di seperti lebih tinggi. itu. Wah, luar biasa ya. Aduh, ini tadi, apa namanya, pesan-pesannya sangat banyak banget, terus kemudian semoga bisa dipahami teman-teman. Yang pasti di sini kita berusaha untuk mengajak nih teman-teman untuk jangan males ya, berarti. Betul, Jangan males, jangan cuman ongkang-ongkang kaki, jangan cuman duduk-duduk aja, tapi gimana kita bisa menjadi orang-orang yang produktif, seperti itu. Ya mungkin itu saja, perbincangan kita hari ini. Terima ya. kasih untuk kesediaannya sudah mau menemani saya di podcast kali ini dan juga buat teman-teman yang di rumah, jika ingin bertanya berkaitan dengan Alfamart mungkin bisa tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bahas di video-video yang selanjutnya. Terima kasih untuk kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.